ketemu dengan aku Jen di sini. Nah, hari ini aku mau buat video tentang gimana caranya supaya kamu dan kita semua bisa lebih menerima diri kita sendiri, bisa lebih menghargai dan mencintai diri sendiri. Nah, aku tahu pasti banyak dari kalian yang kadang kayak mikir, kenapa sih aku nggak secantik dia, kenapa sih aku nggak seberuntung dia, aku nggak sepinter dia, nggak sesukses dia, nggak seberuntung dia, atau mungkin kenapa aku nggak terlahir dari keluarga yang berkecukupan dan segala macam. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu sering menghantui pikiran kalian, sama, dan aku juga pernah. Tapi di sini aku mau share ke kalian tips yang aku sadari dan aku udah rangkum beberapa biar gimana caranya kalian bisa lebih menerima diri kalian. Jadi aku bakal share 5 hal yang perlu kalian ingat dan harus kalian lakukan. Sebenarnya yang pertama ya, kalian harus menganalisis faktor. Maksudnya adalah kalian harus cari tahu penyebab kenapa kalian susah menerima diri kalian. Karena kalau kalian udah tahu penyebabnya, kalian akan mudah untuk mencari solusi permasalahannya. Misalnya nih, kadang kalau kalian lagi scroll sosmed, ngelihat pencapaian orang lain, terus tiba-tiba kayak ada rasa rendah diri di dalam diri kalian, terus ada pikiran-pikiran itu muncul di benak kalian. Nah, kalian ingat saat berarti itu penyebabnya. Dan kalian harus kalau mau cari tahu penyebabnya, kalian harus ingat kapan kalian merasa pikiran itu datang ke otak kalian. Misalnya saat kalian lagi apa, saat kalian lagi ngerasa gimana, mood kalian gimana, atau mungkin kapan pertanyaan-pertanyaan itu muncul di benak kalian. Jadi dari situ kalian bisa antisipasi kalau kedepannya terjadi lagi, kalian bisa cegah. Terus hal kedua yang perlu kalian ingat adalah, aku mau kasih tahu kalau kita gak harus sama kayak orang lain, guys. Ingat kalau kita punya versi masing-masing, kita punya versi terbaik, versi menarik dari diri kita masing-masing. Jadi kita gak harus sama kayak orang lain. Misalnya kita gak harus terlahir kaya buat bisa gapai cita-cita kita, gak harus secantik artis-artis Korea, atau mungkin kayak semenarik mereka harus diet segala macam buat bisa sesukses mereka. Ingat, kalian punya versinya masing-masing. Kita gak harus sama kayak orang lain, karena kalau semua orang sama, gak ada yang namanya unik, gak ada keberagaman, dan itu gak bikin dunia jadi indah. Lanjut ke hal ketiga yang harus kalian ingat adalah bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Presiden atau artis papan atas sekalipun pasti punya kekurangan, di samping kelebihan yang mereka tunjukkan. Jadi sama halnya dengan kamu pun pasti punya kelebihan. Mungkin kayak kamu ngerasa, aku kebanyakan kurangnya, kelebihanku gak ada. Enggak, guys, kalian punya kelebihan. Mungkin kalian belum melihat apa kelebihan, apa potensi yang ada di dalam diri kalian, karena kalian belum mengasah hal itu. Tapi kalau emang kalian punya niat dan mau ngembangin diri kalian, naikin value diri kalian, pasti kalian bakal menemukan apa kelebihan kalian dan apa potensi skill yang bisa kalian tingkatkan supaya kalian juga bisa sesukses orang-orang di luar sana. Hal keempat yang perlu banget kalian ingat, dan ini yang menurut aku penting banget, adalah stop. Ingat buat berhenti bandingin diri kalian dengan orang lain, karena gak akan ada habisnya. Kalian akan capek, akhirnya kalian akan nyalahin diri sendiri, dan itu gak baik buat kesehatan fisik maupun mental kalian. Dengan ngebandingin diri kamu dengan orang lain itu buang-buang waktu. Padahal waktu tersebut bisa kamu pakai buat kamu ngasah skill kamu, ngembangin diri kamu. Tapi karena kamu terlalu fokus
buat ngebandingin diri kamu dengan orang lain, akhirnya waktu kamu terbuang sia-sia gitu aja. Kalau kamu masih kayak gini, aku bilang buat stop, berhenti, please, tolong banget, karena itu gak baik banget ya buat kalian. Coba jadiin prestasi atau pencapaian orang-orang nih, misalnya kayak di sekitar kalian atau mungkin di media sosial yang kalian lihat sebagai motivasi kalian untuk maju. Kalau emang orang-orang di sekitar kalian ada yang mungkin bikin kalian terhambat atau jadi gak menyayangi diri kalian, aku saranin kalian bisa menjauhkan diri dari orang-orang yang seperti itu, yang jatuhnya jadi merugikan kalian. Kalian bisa cari teman-teman yang mungkin berada di fase yang sama kamu, yang lagi sama-sama berjuang buat mau maju, buat mau berkembang, dan mau buat lebih mencintai diri. Jadi kalau emang ada faktor-faktor penghambatnya itu, jadi kalau bisa kalian buang jauh-jauh atau singkirin. Kalau misalnya faktor penghambatnya itu kayak media sosial atau kayak kan sehari-hari pasti kalian selalu scroll sosmed ya, ngelihat orang-orang lain yang mungkin bikin kalian kayak jadi down atau rendah diri karena kalian merasa aku nggak bisa nih kayak dia. Kan bisa buat buat ganti kayak beranda atau timeline sosial media kalian jadi yang isi kontennya lebih baik, yang lebih baik buat diri kalian, misalnya kayak tentang kesehatan mental atau asah skill atau yang edukasi, pengembangan diri, self development dan segala macam. Kalau emang kalian ngerasa sosial media juga udah toxic, ya bisa tuh kayak kalian misalnya mungkin ngehapus, atau kalau emang ada kepentingan ya itu tadi aku bilang kayak ngubahnya itu dengan mungkin follow akun-akun yang mungkin bisa berkualitas buat diri kamu. Aku pun ngelakuin hal yang sama, aku punya akun dimana isinya tuh ya akun-akun peningkatan value diri lah intinya, jadi kayak isinya tentang pelajaran-pelajaran, terus juga tentang jadwal-jadwal sehari-hari, terus skill-skill tuh. Jadi itu bisa ngebantu kalian buat lebih ningkatin diri kalian. Terus hal kelima yang terakhir itu belajar untuk bersyukur. Mungkin ini kelihatannya kayak ini mah udah terlalu sering dibahas, tapi aku tetap aja masih gak menerima diri aku, masih aja susah gitu. Emang aku tahu ini kelihatannya kayak biasa aja, tapi ini tuh penting banget guys, belajar buat bersyukur. Coba bersyukur dulu dari hal-hal kecil di dalam diri kalian, dalam hidup kalian. Bersyukur kalian setiap pagi masih bisa bangun pagi, masih bisa makan, masih bisa kasih kesehatan, masih bisa tinggal di rumah yang nyaman, atau masih punya orang tua yang sayang sama kalian. Coba dulu bersyukur dari hal-hal kecil, karena dari situ kalian bakal bisa lebih menerima diri kalian dan menerima hidup kalian. Terus juga aku punya tips biar kalian bisa lebih menerima diri kalian adalah dengan coba ucapin hal-hal atau afirmasi positif ke diri kalian setiap hari. Bisa kalian lakuin juga setiap bangun tidur pagi ya, biar kalian itu lebih percaya diri, kalian lebih semangat, dan pikiran kalian juga bisa lebih positif. Aku udah siapin nih 7 afirmasi positif yang bisa kalian ucapin nih ke diri kalian. Aku bakal bacain. Yang pertama yang bisa kalian ucapin ke diri kalian adalah aku yakin kalau aku berharga. Yang kedua, aku yakin kalau aku pantas bahagia. Yang ketiga, aku yakin dengan segala usahaku aku bisa sukses. Yang keempat, aku bersyukur pagi ini aku masih bisa bangun. Yang kelima, aku hebat. Yang keenam, aku kuat. Dan yang ketujuh, setiap hari adalah baik bagiku.
Nah, kata-kata atau afirmasi positif itu sangat baik dampaknya buat diri kalian, agar kalian bisa lebih memaknai kehidupan kalian. Dan aku punya pesan guys buat kalian di akhir video ini. Ingat kalau kalian itu berharga. Gak ada dari kalian yang hidupnya akan sia-sia. Tuhan itu pasti ciptain kalian dengan suatu tujuan. Jadi ayo, buat kalian lebih bisa mencintai dan menghargai diri kalian. Ingat, kalian gak harus sama kayak orang lain. Kalian itu berharga gimana pun kondisi kalian, gimana pun dari mana kalian lahir, dari keluarga mana, kondisi kalian gimana, mungkin fisik kamu gimana, kamu itu berharga. Jadi sayangilah diri kalian ya, hargai. Dan kalau kamu masih suka bandingin diri kamu dengan orang lain, aku ingetin sekali lagi, stop. Lebih baik mengembangkan diri daripada bandingin diri. Ingat ya guys, karena semuanya itu bakal bermanfaat banget buat hidup kamu ke depannya. Yuk sayangi diri, cintai diri, dan terima diri.